senang itu sudah jadi bagian dari kehidupan. I want to tell you the best journey of my life. Itu jadi bagian dari perjalanan setiap orang. Kalau diisinya dengan diam aja di tempat, apa iya bakal ada hal-hal menarik yang terjadi? I think this is the time to let the adventure begin. Padahal kita bisa berjalan lebih jauh dari yang kita bayangkan. Hey, beruntung apa enggak? Excuse me, you know where is this place? You can come with us, tapi kamu harus lanjut lagi pakai kapal. Can I join you? Oke? Okay, thank you. Setiap orang butuh perjalanan ke tempat-tempat di luar zona nyaman. I met good people along the way. Their kindness really moved me. Maaf, ini ada kebetulan ini mau ke pulau. Tolong diantar lah. My whole sense awakened by this incredible nature. And the people who are sincere can be seen and felt. Supaya bisa terus belajar hal baru. I understand the meaning of her words now. She's the one who introduced me to this place, to let me find an answer. A journey is about connection, interaction, mutual respect. It's about each other. Oh, di sini. This one was given by my mother. Kamu sudah tepat datang kemari. Not only about receiving, but also about giving. Lengkapi perjalananmu bersama Songkok Nasional After Al-Furqan kita. Bismillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Para jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat ini untuk melanjutkan kajian kita tentang adab-adab kaum muslimin, terutama para menghafal Quran terhadap Al-Quran. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana bahwasanya adab kita, salah satu adab kita dalam membaca Al-Quran adalah mentadabburi bacaan Al-Quran kita, tidak hanya sekedar membacanya atau menghafalnya, tetapi juga memahami maknanya, merenungi maknanya, kemudian juga mengimplementasikannya kepada terhadap kehidupan kita sehari-hari. Maka pada saat ini insyaallah kita akan membahas adab selanjutnya, yang mana ini berkaitan dengan bagaimana adab kita ketika Al-Quran itu dibacakan, kita mendengarkan Al-Quran. Kalau yang kemarin adalah ketika kita membaca Al-Quran, maka hendaknya kita tadabburi. Tapi kalau Al-Quran itu tidak sedang kita baca, tapi sedang dibaca oleh orang lain, dan kita mendengarkannya, maka bagaimana atau apa yang harus kita lakukan? Di sini penulis berkata, "Tsumma innallaha ta'ala wa'ada liman istama'a ila kalamihi." Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala mengatakan, kemudian setelah Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, setelah beliau menjelaskan tentang adab dalam membaca Al-Quran, bahasanya diperintahkan untuk mentadabburinya, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan liman istama'a ila kalamihi, kepada orang yang mendengarkan dengan seksama perkataan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini menggunakan istama'a, bukan hanya sekedar sami'a. Kalau sami'a itu hanya sekedar mendengar, tapi kalau istama'a mendengar dengan seksama. Dia fokus pada bacaan tadi, tidak mendengarkan yang lain, tetapi perhatiannya dia fokuskan untuk mendengarkan bacaan Al-Quran, maka itu dikatakan istama'a. Fa ahsanal adaba inda istima'ihi,
Kemudian ketika dia mendengarkan bacaan Al-Quran yang dibacakan, dia melakukan adab-adab yang baik ketika mendengarkan bacaan Al-Quran. Dan apa adab yang diperintahkan atau adab yang baik tersebut? Bil-i'tibaril jamil, dengan mengambil ibrah dengan sebaik-baiknya. Artinya dia menggunakan hatinya untuk dalam mendengarkan bacaan Al-Quran. Dia tidak hanya mendengar dengan telinganya, tetapi dia masukkan ke dalam hati dan mengambil ibrah. Yang mana ini mirip dengan tadabbur. Tadabbur adalah ketika membaca, sedangkan ini dengan ketika Al-Quran itu dibacakan, maka dia juga mentadabburi bacaan yang dia dengarkan dengan hatinya. Waluzumil wajibi bittiba'ihi. Kemudian setelah dia renungi, ya, ketika Al-Quran itu dibacakan, yang mana Al-Quran ini adalah kalamullah, maka dia merasa bahwasanya ini Allah Subhanahu wa ta'ala sedang berbicara dengannya, sedang menasihati dirinya. Maka dia mengambil ibrah, mendengarkan dengan seksama bacaan tadi, memasukkannya ke dalam hati, seakan-akan dirinya yang sedang dibicarakan atau disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sedang menyampaikan perintah-perintahnya, larangan-larangannya kepada dirinya. Kemudian dia melaksanakannya, mengikuti perintah-perintah Allah yang dia dengarkan tadi. Luzumu al-wajib bittiba'ihi. Dia melakukan kewajiban yang harus dia lakukan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepadanya. Maka apa yang dia lakukan? Ya tentunya mengikuti perintah Allah tadi, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal amali bihi, dan mengamalkan apa yang Allah perintahkan maupun Allah larang ataupun Allah anjurkan di dalam Al-Quran. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwasanya adab ketika kita mendengarkan bacaan Al-Quran adalah hendaknya kita memahami bahwasanya Al-Quran yang sedang dibacakan kepada kita, Al-Quran yang sedang kita dengarkan itu adalah kalamullah. Itu adalah kalamullah. Maka hendaknya kita memuliakannya dengan cara mendengarkan dengan seksama, bukan tidak peduli, tidak mendengarkan bacaan murattal yang kita setel, ya, yang kita nyalakan di rumah-rumah kita, di mobil kita. Itu hendaknya bukan hanya sekedar dinyalakan kemudian ditinggal, tetapi didengarkan dengan seksama. Karena itulah tujuan dibacakan Al-Quran. Dan ketika kita sudah mendengarkan dengan seksama dan menyadari bahwa ini adalah kalamullah, maka kita bayangkan seakan-akan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sedang berbicara kepada kita dengan perkataan-perkataannya, dengan Al-Quran. Ketika mendapati ada larangan, ada perintah, maka kita ikuti, kita laksanakan, kita amalkan. Nah, ketika itu sudah bisa kita lakukan, maka ayyubashshirahu azza wa jalla minhu bikulli khairin. Maka Allah akan memberikan kabar gembira, memberikan janjinya kepada orang yang melaksanakan tadi untuk bisa mendapatkan kebaikan yang sangat banyak dengan segala bentuk kebaikan di dunia maupun di akhirat. Wa wa'adahu 'ala dzalika afdhalas thawabi. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk orang yang melaksanakan hal tadi mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mendengarkan bacaan Al-Quran itu kita juga mendapatkan pahala. Apalagi kalau mendengarkannya dengan seksama, menggunakan, ya, kita fokuskan perhatian kita untuk mendengarkan bacaan tadi. Kita gunakan hati kita untuk merenungi bacaan tadi, dan juga kita berusaha untuk mengamalkan apa yang kita fahami dari bacaan tadi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan pahala yang sangat besar
atas apa yang kita lakukan. Dan di sini juga tentunya ada anjuran untuk agar kita mempelajari bahasa Arab, agar ketika Al-Quran dibacakan kita memahami maknanya tanpa harus melihat terjemahannya, sehingga ketika ada bacaan Al-Quran kita renungi. Dan tentunya tidak bisa dilakukan tanpa kita bisa memahami bahasa Arab terlebih dahulu. Apa dalilnya? Faqala ta'ala fabashshir ibad, maka berikanlah kabar gembira kepada hamba-hambaku. Kalau kita perhatikan di sini lafaznya mujmal. Fabashshir ibad, berilah kabar gembira. Apa kabar gembiranya? Berupa apa? Di sini tidak disebutkan, hanya berikanlah mereka kabar gembira. Ketika lafaznya mujmal, maka berarti mencakup semua kebaikan di dunia maupun di akhirat. Bukan hanya surga saja, bukan hanya pahala saja, tapi semua kebaikan yang mana itu adalah bentuk dari kebaikan di dunia maupun di akhirat, maka akan Allah berikan kepada hambanya, yaitu alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Hambanya yang mendengarkan dengan seksama al-qaul, yaitu perkataan. Para ahli tafsir di sini mentafsirkan al-qaul di sini bukan semua perkataan, bukan perkataan manusia, tetapi adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Yang mendengarkan dengan seksama perkataan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an. Jadi Allah memberikan kabar gembira bagi hamba-hambanya yang mendengarkan Al-Quran dengan seksama, fayattabi'una ahsanahu, bukan hanya mendengarkan saja dengan seksama, tetapi juga mengikuti apa yang terbaik dari apa yang dia dengarkan dari Al-Quran, mengikuti yang terbaik dari Al-Quran. Dia mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, bukan menggunakan Al-Quran untuk membolehkan amalan-amalan yang tidak baik. Karena ada sebagian orang yang menggunakan ayat-ayat Al-Quran bukan untuk kebaikan, tetapi justru untuk membolehkan keburukan, dan itu namanya bukan yattabi'una ahsanah. Mengikuti yang terbaik dari Al-Quran adalah melaksanakan apa yang ada di dalam Al-Quran sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sesuai dengan keinginan hawa nafsu kita. Kita menggunakan Al-Quran sesuai dengan hawa nafsu, tidak, tetapi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quran ada ayat yang mutasyabih, ada yang muhkam. Kita menggunakan ayat yang muhkam, mengamalkan ayat-ayat yang muhkam, bukan yang mutasyabih. Ini makna fayattabi'una ahsanah. Di dalam Al-Quran ada perintah-perintah, ada larangan-larangan. Ketika ada perintah, maka kita laksanakan perintah, bukan malah meninggalkan perintah. Karena meninggalkan perintah adalah mengikuti yang terburuk dari Al-Quran. Dan melaksanakan perintah, itulah mengikuti yang terbaik dari Al-Quran. Jadi jangan difahami bahwasanya di dalam Al-Quran ada yang buruk, ada yang baik, ada yang buruk. Semua yang ada di dalam Al-Quran tentunya baik. Mengikuti yang terbaik bukan berarti di sana ada yang baik atau ada yang buruk atau yang lain sebagainya. Tetapi ini terbaik di sini adalah dari sisi seorang hamba. Dari sisi seorang hamba, dia bisa melaksanakan yang terbaik yang baginya, bagi dirinya yang ada di dalam Al-Quran. Dan itulah yang diperintahkan oleh Allah dan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pahala bagi orang yang melaksanakannya. Dan di dalam Al-Quran ada banyak perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang hamba ketika dia mengetahui, memikirkan mana perintah yang kira-kira yang paling baik yang harus saya lakukan, maka itu dia sudah melaksanakan fayattabi'una ahsanah. Karena bisa jadi dia tidak bisa melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala karena keterbatasan atau karena kemampuan. Maka dia berusaha mencari mana perintah Allah yang terbaik bagi dirinya untuk dia laksanakan. Ini adalah makna fayattabi'una ahsanah,
mengikuti yang terbaik di dalam Al-Quran. Ulaika alladzina hadahumullah, merekalah orang yang Allah berikan petunjuk. Wa ulaika hum ulul albab, dan merekalah orang yang memiliki akal pikiran, orang yang menggunakan akal pikirannya untuk kebaikan, untuk merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Merekalah orang yang berakal. Jadi orang yang diberikan hidayah oleh Allah adalah orang yang ketika dibacakan Al-Quran maka dia mendengarkan dengan seksama dan juga mengikuti yang terbaik dari apa yang dia dapatkan dari apa yang dia dengarkan tadi. Ini adalah adab ketika kita mendengarkan bacaan Al-Quran, maka hendaknya kita dengarkan dengan seksama dan menggunakan hati kita, memasukkan apa yang kita dengarkan ke dalam hati kita, kemudian berusaha mengamalkannya dengan sebaik-baiknya. Kita baca penjelasan dari Syekh Abdul Razak. Beliau mengatakan, ay anna min akramihi anna man akramahu Allah bi husnil istima' wal insat wat ta'ammul li ma'anil Qur'an wa dalalatihi wa hidayatihi thumma aqala 'anillahi ta'ala al-khitaba wa fahima al-murada. Bahwasanya siapa yang Allah muliakan, di sini Allah Subhanahu wa taala, di sini beliau menjelaskan bahwasanya tidak semua orang bisa melaksanakan ini, tetapi hanya orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bihusnil istima' wal insat, dengan mendengarkan dengan seksama bacaan Al-Quran, wal insat, dan juga menggunakan hatinya merenungi apa yang dia dengarkan. Jadi mendengarkan itu ada 3 tingkatan. Sami'a yasma'u, ya, dia mendengarkan, mendengar saja, ya, walaupun tidak dengan seksama, seperti kalau kita mendengar suara burung yang lewat atau suara truk, suara mobil, hanya sekedar mendengar dan tidak masuk ke dalam jiwa kita, pikiran kita, tidak kita renungi. Kemudian yang kedua, tingkatan yang kedua adalah istima'. Kita fokuskan pendengaran kita pada satu hal, seperti mendengarkan Al-Quran. Ya, mungkin ada suara-suara yang lain, tetapi kita tidak pedulikan, kita abaikan. Yang kita dengarkan hanya bacaan Al-Quran, maka itu istama'a yastami'u. Kalau al-insat, maka lebih dari itu, ya, kita fokuskan pikiran kita, bukan hanya pendengaran kita, tetapi juga pikiran kita untuk merenungi apa yang kita dengarkan. Ya, sebagaimana kalau ada kajian, ya, kadang kita hanya mendengar saja, kadang kita hanya mendengarkan dengan seksama, tapi hati kita memikirkan yang lain. Tapi kalau al-insat, maka mendengarkan dengan seksama dan fokus kita, hati kita, pikiran kita berusaha untuk memahami apa yang sedang kita dengarkan. Maka itu adalah al-insat. Dan itu adalah adab kita dalam ketika kita mendengarkan Al-Quran. Kita fokuskan pendengaran kita dan pikiran kita untuk berusaha memahami apa yang sedang kita dengar dari Al-Quran. Watta'ammul li ma'anil Qur'an wa dalalatihi wa hidayatihi, kemudian merenungi. Setelah kita berusaha memahami, setelah paham, direnungi maknanya. Kira-kira apa yang harus saya lakukan ketika saya mendengarkan ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ini, melarang ini, dan sebagainya. Apa ibrah dari kisah yang saya dengarkan dalam Al-Quran ini? Itu adalah merenungi, bukan hanya sekedar memahami. Dalalat, petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Quran, dan juga hidayah-hidayah yang ada di dalam Al-Quran. Summa aqala 'anillahi ta'ala al-khitaba, kemudian memahami apa yang
Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an. Oh, ternyata ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan dia merenunginya, maka dia bisa memahami ternyata yang diinginkan oleh Allah dalam perintahnya itu ini. Dan apa hikmahnya bagi orang yang melaksanakannya. Dia sudah bisa memahami kenapa Allah Subhanahu wa taala menceritakan ini, memberikan hukum ini dan sebagainya. Wa fahimal murad, dan juga memahami apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perkataannya, dalam firman-Nya. Tsumma jahada nafsahu 'ala al-'amali bil Qur'anil Karim. Setelah dia memahami mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ini misalnya, maka dia berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Kana bidzalika min ahlil Qur'an alladzina hum ahlullahi wa khassatuh. Maka dengan itu dia menjadi ahli Al-Qur'an, menjadi keluarga Al-Qur'an, yang mana mereka adalah keluarganya Allah Subhanahu wa taala dan kekhususannya sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi yang pertama, mendengarkan, kita fokuskan pendengaran kita dengan bacaan Al-Qur'an, kita fokuskan pikiran kita dengan membaca Al-Qur'an, kita renungkan dengan hati kita, kita fahami apa maksud yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari firman-Nya, kemudian kita berusaha untuk mengamalkannya. Maka itulah yang disebut dengan ahli Al-Qur'an. Maka dengan melaksanakan tadi, seorang atau kita akan bisa mencapai pada derajat ahli Al-Qur'an. Jadi bukan hanya sekedar mendengarkan atau membaca. Ini mirip seperti yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwasanya orang yang membaca Al-Qur'an, merenunginya, mentadabburinya dan mengamalkannya, itulah yang disebut dengan ahli Al-Qur'an. Oleh karena itu ahli Al-Qur'an bukan melakukan hal itu ketika Al-Qur'an itu dia baca saja, ketika dia membaca Al-Qur'an saja. Merenungi Al-Qur'an bukan hanya sekedar ketika dia membaca Al-Qur'an saja, tetapi juga ketika dia mendengarkan bacaan Al-Qur'an itu dibacakan oleh orang lain, dan dia mendengarkan juga melaksanakan hal yang sama ketika dia membaca Al-Qur'an. Maka itulah yang disebut dengan ahli Al-Qur'an. Alladzina wa'adahumullahu tabaraka wa ta'ala bikulli khairin wa fadlin wa thawabin fid dunya wal akhirah. Yang mana ahli Al-Qur'an disebut juga dengan keluarga Allah Subhanahu wa taala, dan kekhususannya Allah janjikan dengan segala bentuk kebaikan, segala bentuk keutamaan, pahala yang sangat besar di sisi Allah, dan juga di kebaikan di dunia maupun di akhirat. Maka kita berusaha untuk bisa melaksanakan hal ini. Ketika membaca, kita renungi, kita tadabburi, dan kita amalkan. Ketika mendengarkan juga kita fokuskan perhatian kita, pikiran kita renungi ke dalam hati, kemudian kita berusaha untuk mengamalkannya juga. Jadi, hal ini tidak hanya kita lakukan ketika membaca Al-Qur'an, tetapi juga ketika mendengarkan Al-Qur'an. Yang mana intinya adalah Al-Qur'an ini diturunkan untuk ditadabburi dan diamalkan. Kemudian beliau menjelaskan tentang firman Allah, "Fabashshir ibad." Berilah kabar gembira kepada hamba-hambaku. Hadhil bisyarah tashmalu kulla khairin wa rif'atin wa falahin wa sa'adatin fid dunya wal akhirah. Kabar gembira ini bukan hanya ditujukan untuk satu makna, tetapi mencakup semua kebaikan, derajat yang tinggi, keberuntungan, kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Segala bentuk hal yang disebut dengan kebaikan, maka itu masuk dalam fabashshir ibad. Lianna al-qa'idah 'inda ahli al-'ilmi anna hadfal muta'alliq yufidu al-'umum. Karena di sana ada kaidah dalam bahasa
bahwasanya dengan dihapusnya suatu sifat, maka hal itu mencakup, maka maknanya menjadi umum. Karena pada asalnya sifat itu disandarkan kepada fabashir. Fabashir masalan, contohnya misalnya fabashir bil jannah. Nah, di sini ada sebuah sifat. Atau fabashir bi thawabil azim. Berikanlah kabar gembira dengan pahala yang sangat besar, dengan surga. Nah, ketika surga atau pahala yang sangat besar ini dihapus, tidak disebutkan, maka ini menunjukkan umum, mencakup semua jenis kebaikan di dunia maupun di akhirat. Tidak ditentukan kebaikannya apa, tetapi semua kebaikan masuk dalam hal ini. Itu maksud hadzful muta'alliq yufidu al-umum. Ketika suatu sifat yang biasanya disandarkan, yang biasanya ada, yang biasanya disebutkan itu dihapus dan tidak disebutkan, maka maknanya menunjukkan keumuman dari apa yang disebutkan tadi. Itu dalam hal ini adalah kabar gembira. Jadi mencakup semua kabar baik, semua kebaikan, semua yang menyebabkan seorang gembira dan bahagia. Alladzina yastami'una al-qawla, yang mana mereka adalah orang yang mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan ay al-Qur'an al-Karim, yaitu mendengarkan Al-Qur'anul Karim. Ay yuhsinuna istima'ahum lil Qur'ani, maksudnya adalah mendengarkan dengan baik, mendengarkan dengan sebaik-baiknya, dengan seksama, memfokuskan perhatiannya atau pendengarannya untuk mendengarkan Al-Qur'an. Wa tadabburuhum ma'anihi, dan juga mentadabburi makna-makna yang ada di dalam Al-Qur'an ketika dia mendengarkan bacaan Al-Qur'an tadi. Wa mujahadatihim li anfusihim li aqli dalalatihi wa hidayatihi, dan juga berusaha sebaik-baiknya untuk memahami apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Ini maksudnya adalah alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu, kemudian melaksanakan yang terbaik dari Al-Qur'an. Kata beliau ay ya'maluna bihi, yaitu kemudian dia mengamalkannya, mendengarkan dengan seksama, mentadabburinya, kemudian mengamalkannya. Wa yaqtaduna bihidayatihi, kemudian mengikuti petunjuk-petunjuk yang ada di dalam Al-Qur'an. Kama qala subhanahu wa ta'ala wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dengan yang maknanya sama dengan hal ini, ikutilah yang terbaik dari apa yang diturunkan kepada kalian oleh Rabb kalian, yaitu Al-Quran. Allah menurunkan kepada kita Al-Quran, maka kita diperintahkan untuk mengikuti yang terbaik yang ada di dalam Al-Quran. Dan kita tidak bisa mengetahui mana yang terbaik dari Al-Quran kalau kita tidak mempelajarinya, terutama mempelajari maknanya dan juga mentadabburinya. Dengan kita mentadabburi, kita fahami, kita berusaha mengerti apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita mengetahui, oh ternyata ini yang terbaik yang harus saya lakukan. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab, mereka lah orang yang Allah berikan petunjuk dan mereka lah orang-orang yang berakal. Kata beliau, qauluhu ulaika ay alladzina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika yaitu dhamir, kata ganti mereka ini maksudnya atau kembali kepada firman Allah sebelumnya, yaitu orang yang mendengarkan Al-Quran dengan seksama dan juga mengikuti atau mengamalkannya. Fayattabi'un ahsanah, mengikuti yang terbaik dalam Al-Quran, yaitu mengamalkannya. Jadi di sini ganjaran pahala yang besar, kebaikan yang sangat banyak, itu bukan hanya bagi orang yang mendengarkan saja, tetapi mendengarkan Al-Quran kemudian mengamalkannya.
Bagaimana seorang bisa mengamalkan kalau dia tidak bisa mengetahui isinya? Maka tentunya setelah dia dengarkan atau ketika dia mendengarkan, dia berusaha memahami isinya, mentadabburinya, kemudian mengamalkannya. Wa qawluhu wa ulaika hum ulul albab, ay haula humul ladzina manallahu alaihim, manallahu subhanahu wa ta'ala alaihim bihadhil hidayah al-azimah. Orang-orang yang berakal, mereka adalah orang yang Allah berikan keutamaan, Allah berikan nikmat kepada mereka dengan hidayah yang agung ini, yaitu bisa melaksanakan apa yang ada di dalam Al-Quran. Hum ulul uqulir rasinah wal albab. Mereka lah orang yang memiliki akal yang, pemahaman yang teguh, yang kuat, yang tidak goyang, yang tidak mudah terkena syubhat, dan mereka adalah orang yang memiliki akal pikiran. Kemudian ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman masih tentang mendengarkan Al-Qur'an dengan seksama. Wa qala azza wa jalla wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu thumma la tunsarun. Dan kembalilah kalian kepada Rabb kalian. Kembali kepada Rabb yaitu mengikuti perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu, dan serahkanlah diri kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Rabb kalian, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyerahkan diri kepada Allah yaitu dengan beragama Islam secara kafah, dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Kita menerima apa yang Allah perintahkan, tidak menantangnya, tidak menentangnya, tidak berpaling darinya, tidak mengabaikannya, tapi menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sepenuhnya, tunduk kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Min qabli ay ya'tiyakumul 'adzab tsumma la tunsarun, sebelum nanti datang kepada kalian azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian tidak ada yang bisa menolong kalian. Maka ini tentunya perintah dari Allah agar kita mengembalikan segala urusan kepadanya dan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita tidak melakukannya, maka akan datang azab Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana ketika Allah menghukum kita, tidak ada yang bisa menolong kita. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu baghtatan wa antum la tash'urun. Dan ikutilah apa yang terbaik dari yang Allah turunkan kepada kalian. Di sini berarti umum. Ini perintah untuk mengamalkan Al-Quran, tetapi umum bukan hanya bagi orang yang mendengarkan saja, tetapi juga untuk orang yang membacanya. Membaca, mendengarkan, dia mengetahui ini adalah Al-Quran, maka hendaknya dia berusaha untuk mengamalkannya, yang mana ini adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikutilah yang terbaik dari apa yang Allah turunkan kepada kalian, yaitu Al-Quran. Yaitu maksudnya adalah amalkanlah apa yang ada di dalam Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Min qabli ay ya'tiyakumul 'adzabu baghtatan, sebelum datang azab kepada kalian secara tiba-tiba, wa antum la tash'urun, dan kalian tidak merasakannya, tidak menyadarinya. Ya. Di sini menunjukkan bahwasanya wajib bagi kita untuk mengamalkan isi Al-Quran, dan itulah tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran untuk diamalkan. Dan bagi orang yang berpaling dari
isi Al-Quran, tidak mau mengamalkannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengancamnya dengan mendatangkan azab yang datang secara tiba-tiba, sedangkan dia tidak menyadari datangnya azab Allah Subhanahu wa ta'ala tadi. Dan azab Allah tentunya bukan hanya sekedar azab-azab yang bisa dirasakan oleh anggota tubuh kita, tetapi juga bisa berupa tertutupnya hati, jauhnya kita dari kebenaran, jatuhnya kita ke dalam kesesatan, kebid'ahan, kesyirikan. Itu semuanya adalah bentuk dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bisa jadi salah satunya adalah sebabnya kita tidak mau mengikuti apa yang telah Allah turunkan dari Al-Quran. Kita tidak mau mengamalkan isi Al-Quran, kita hanya sekedar membacanya saja, mendengarkannya saja, tanpa berusaha untuk memahaminya dan juga mengamalkannya. Maka betapa banyak orang yang membaca Al-Quran, bahkan menghafalkan Al-Quran, bahkan hafalan Al-Qurannya sudah di luar kepala, tapi dia masih banyak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, dari kesyirikan, dari kebid'ahan maupun kemaksiatan. Qala Muhammad ibnul Husain, berkata Muhammad ibnul Husain al-Ajurri, yang mana ini adalah penulis sendiri, fakullu kalamu rabbina hasanun liman talahu. Ya, beliau sedang dalam menjelaskan ayat ini, yaitu wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum, ikutilah yang terbaik dari apa yang Allah turunkan kepada kalian. Beliau mengatakan semua perkataan Rabb kita yang ada di dalam Al-Quran itu baik bagi orang yang membacanya, waliman istama'a ilaih, dan juga orang yang mendengarkan dengan seksama. Jadi di dalam Al-Quran itu tidak ada sesuatu ini baik, ini terbaik. Semuanya adalah kebaikan. Apalagi buruk, tidak ada di dalam Al-Quran yang buruk. Tidak ada juz terbaik, surat terbaik, ayat terbaik. Semuanya baik bagi orang yang membacanya dan juga mendengarkannya. Lalu apa yang dimaksud oleh Allah? Kita harus melaksanakan, mengikuti yang terbaik. Bukan berarti kita harus mengikuti ayat ini dan meninggalkan ayat ini, mengikuti surat ini dan meninggalkan surat yang lain. Bukan seperti itu maksudnya. Lalu apa maksudnya? Beliau menjelaskan, wa innama hadza wallahu a'lam sifatu qaumin idza sami'ul Qur'an yattabi'una minal Qur'an ahsana ma yataqarrabuna bihi ila Allah azza wa jalla. Akan tetapi maksud dari ayat ini adalah wallahu a'lam, suatu kaum yang memiliki sifat, yang disifati bahwasanya mereka ketika mendengarkan Al-Quran mengikuti yang terbaik. Yang terbaik di sini adalah yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran mungkin dia mendapati ada suatu syubhat, ada yang lainnya, ada ayat yang mutasyabih, yang mana mungkin dia tidak bisa mendekatkan dirinya kepada Allah, malah takutnya kalau dia mengamalkannya menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala karena dia belum memahami isinya dengan benar. Maka dia berusaha mengamalkan yang terbaik, ayat-ayat yang dia fahami dengan benar, yang dia mengerti isi dan maksudnya, dia yakin bahwasanya ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu yang dia laksanakan. Dengan itu dia akan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu maksudnya adalah mengikuti yang terbaik dari Al-Quran. Mimma dallahum alaihi maulahumul karim, yang telah Allah tunjukkan kepadanya, yang ditunjukkan oleh tuannya yang maha mulia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yatatallabuna bidzalika ridahu wa yarjuna rahmatahu. Dia melaksanakannya, mengamalkan yang terbaik dari Al-Quran yang dia fahami tadi, tujuannya adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yarjuna rahmatah, dan mengharapkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi maksud mengikuti yang terbaik adalah dia berusaha mengamalkan ayat Al-Quran yang sudah dia fahami dengan benar, tujuannya, maksudnya, tata caranya. Kemudian ketika dia melaksanakan, mengamalkan, dia ikhlas hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan juga mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sami'allaha 'azza wa jalla qala wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Karena dia mendengarkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila dibacakan Al-Qur'an kepada kalian, maka dengarkanlah dengan seksama dan renungilah. Wa ansitu, diam, fokuskan pikiran untuk berusaha memahami apa yang kalian dengarkan dari firman Allah Subhanahu wa taala, la'allakum turhamun, agar kalian diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah beberapa hal yang disebutkan oleh penulis tentang pentingnya kita fokuskan pendengaran kita ketika mendengarkan bacaan Al-Quran, dan juga pikiran kita agar kemudian berusaha untuk mengamalkannya agar kita mendapatkan segala kebaikan di dunia maupun di akhirat. Yang terakhir, di sini pensyarah Syekh Abdul Razak hafizahullah taala menjelaskan tentang penggalan ucapan beliau tadi, qauluhu fa kullu kalami rabbina hasanun liman talahu wa liman istama'a ilaih. Perkataan Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah yang mengatakan semua perkataan Allah itu baik bagi orang yang mendengarkannya, bagi orang yang membacanya. وَذَلِكَ لِأَنَّ مَا فِي الْقُرْآنِ مِنْ أَوَامِرَ وَنَوَاهٍ مُتَفَاضِلَةٍ. Di dalam Al-Quran, perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah itu bertingkat-tingkat, berderajat-derajat, bukan pada derajat yang sama. Apabila disandarkan, apabila dilihat, apabila sisi pandangnya adalah dari orang yang membaca dan orang yang mendengar tadi. Fahum yujahiduna anfusahum ala dhabtil wajibat wal fara'id wal bu'di 'anil muharramat. Maka mereka yang membaca Al-Quran, yang mendengarkan Al-Quran ini berusaha untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Quran, melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma la yaktafuna bidzalika. Kemudian perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tentunya banyak dan bermacam-macam. Salah satu hikmahnya adalah karena semua orang itu punya keadaan dan kondisi yang berbeda-beda. Bisa jadi bagi si A perintah Allah ini yang paling baik bagi dia, yang apabila dia laksanakan, dia mudah melaksanakannya, senang melaksanakannya, dia ikhlas dalam melaksanakannya. Tapi kalau perintah yang ini dia belum bisa melaksanakannya dengan sempurna, maka yang terbaik baginya adalah perintah yang bisa dilaksanakan dengan sempurna. Dan ini mungkin bisa berbeda bagi si B yang punya kondisi yang berbeda. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak perintah yang bermacam-macam, dan bisa jadi bagi orang ini itulah yang terbaik, bagi orang yang lain yang terbaik adalah perintah yang lainnya. Dalam hal ini, ketika dia melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, dia tidak merasa cukup dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Perintah-perintah Allah tidak hanya yang ada di dalam Al-Quran saja. Ada perintah Allah yang disabdakan melalui lisan Nabi SAW, yang mana mungkin sifatnya tidak sampai derajat wajib, tetapi sunnah.
bal yabhatsuna aidan 'anil rif'ah wal 'ulu fi hadzal bab. Bahkan mereka tidak mencukupkan dengan amalan-amalan yang ada di dalam Al-Quran, tetapi juga mencari untuk bisa mencapai derajat yang tinggi di dunia maupun di akhirat. Fayujahiduna anfusahum 'alal musabaqati bil khairat. Maka mereka berusaha untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan. Wal munafasati fi fi'lir raghaibi wal mustahabbat, dan juga berlomba-lomba untuk melaksanakan amalan-amalan yang dianjurkan dan juga yang disunnahkan. Fahum yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu. Maka merekalah orang yang mendengarkan perkataan Allah dan mengikuti yang terbaik dari apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana kesimpulannya adalah bahwasanya adab kita apabila kita mendengarkan Al-Quran, hendaknya kita memfokuskan pendengaran kita kepada apa yang Allah firmankan, kemudian memfokuskan pikiran kita untuk berusaha merenungi, memahami apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman yang kita dengarkan. Kemudian berusaha memahami, setelah kita memahami dengan baik, berusaha mengamalkannya dengan sebaik-baiknya, dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan mengharap kasih sayang rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan itu seorang yang bisa melaksanakannya, maka dia menjadi ahli Al-Quran yang akan mendapatkan banyak kebaikan. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan dengan segala bentuk kebaikan dengan firman-Nya fabashshir ibad, dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwasanya orang yang bisa melaksanakan hal tadi, merekalah orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga merekalah orang-orang yang diberikan kemuliaan berupa akal pikiran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ya, kita cukupkan, semoga bermanfaat bagi kita, terutama bagi pembicara dan juga bagi kaum muslimin semua. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami.